warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita bab 37. Bab memberi infak dari sesuatu yang disukai dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya tentu ini materi berat ya. Wahai orang-orang beriman, infakkan bagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan kalian janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian keluarkan. Jadi intinya kalau berinfak cari yang terbaik gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi kita punya kasab, tapi kalau yang diinfakkan dari sini min thayyibati, dari yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang aku telah temukan bagi kaum minal ardh. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, yang kalian memilih yang buruk untuk kalian keluarkan. Jadi tentunya kalau ada pilihan, cari pilihan terbaik. Meskipun tidak mengapa, misalkan yang sudah sisa atau apa gitu ya, tidak dilarang, karena kata Rasulullah jangan sampai terhindar dari mengeluarkan. Misalkan sempat dibahas ya, bahkan kikil kambing pun tidak masalah kalau kita cegar ayam gitu ya. Tidak ada hal yang kecil di mata Allah. Ya. Di sini disebutkan dalam Al-Baqarah juga ya. Wa bimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang aku rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Ini kata kerja di sini, senantiasa berinfak gitu ya. Oh kok ini agama kok nyuruh infak terus? Tentu tidak ya. Dalam artian gini, yang disuruh diinfakkan itu dari yang Allah rezekikan, bukan hartamu gitu. Jadi dari sini pengertiannya Allah ngasih modal dulu gitu. Yang Allah modalkan kepada itu diinfakkan. Ya. Jadi ternyata bukan kita yang nyari rezeki itu atau kita yang dapat rezeki itu, tapi Allah yang merezekikan. Gitu. Jadi tentu ya seperti tukang parkir aja barangkali ya. Kalau mobil keluar masuk tentu tidak ada keengganan karena memang bukan milik dia gitu ya. Ya silakan aja lalu lalang, tidak ada masalah. Memang ini materi beratnya. Jadi kita saling menasihati. Hadisnya, Abu Talha adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya, yaitu kebun kurmanya di Madinah. Dan harta yang paling dia cintai adalah kebun Bayroha yang berhadapan dengan masjid. Ya kita sedikit ilustrasi ya. Jadi di dekat masjid Nabawi, masjid Madinah itu ada zaman dulunya ada kebun kurma yang dinamakan Bayroha, itu miliknya Abu Talha. Dan itu di antara kebun yang banyak itu Abu Talha senang banget yang itu. Rasulullah biasa masuk ke sana dan minum air yang jernih. Anas berkata ketika turun ayat ini yang tadi disebutkan ya, kami tidak akan memperoleh kebajikan ya kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi ini sedikit asbabun nuzul dari turunnya ayat ini. Abu Talha mendatangi Rasulullah lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat ini kepadamu. Yang tadi itu ya, Al-Imran 92. Sesungguhnya harta yang saya paling saya cintai adalah kebun Bayroha. Dan karena ia adalah harta yang paling saya cintai, maka ia adalah sedekah untuk Allah. Saya mengharapkan kebaikannya dan pahala di sisi Allah. Maka pergunakanlah kebun itu sesuai petunjuk Allah kepada anda, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, bagus, itulah harta yang menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang telah kamu ucapkan, dan aku memandang agar kamu menjadagahkannya kepada para kerabatmu yang dekat. Maka Abu Talha berkata, aku laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha membagikan kebun itu kepada kerabat dan sepupu-sepupunya. Tentu
teknisnya, substansinya adalah harta yang diinfakkan, tapi teknisnya itu banyak beragam sesuai kebutuhan. Kadang Rasulullah melihat-lihat situasi yang sahabat ini seperti apa. Misalkan sahabat Abu Bakar, Abu Bakar infak tuh 100% ya, seadanya segitu ya diserahkan. Tapi kan Abu Bakar tuh pedagang, ya. Pedagang tuh sekarang dikeluarkan, besoknya udah bisa dapat lagi. Tapi untuk Umar bin Khattab kan bukan pedagang. Rasulullah tidak menyarankan seluruhnya, paling banter setengahnya. Karena Umar bukan pedagang. Karena kalau sekarang dikeluarkan semuanya, besoknya mengalami kesulitan. Demikian juga ini. Ya istilahnya jangan sampai juga dikeluarkan semuanya terus anak istrinya jadi nggak makan dan sebagainya ya. Ada strateginya tentunya. Dan di sini salah satunya Rasulullah melihat Abu Talha ini kerabatnya juga masih banyak. Nah dahulukan yang itu dulu katanya gitu ya. Jadi tentu tiap orang berbeda-beda treatmentnya, tidak bisa disamakan si A dengan si B ya. Dalam teknisnya yang paling bagus adalah melihat situasional gitu ya. Satu lagi di sini bab 38-nya bab kewajiban menyuruh keluarga anak-anak yang sudah mumayyiz dan semua orang yang berada di bawah naungannya agar taat kepada Allah, melarang mereka berbuat penyimpangan, mendidik mereka dan mencegah mereka melakukan apa yang dilarang. Jadi ini istilahnya tuh kadang kita suka enggan ya kalau ke keluarga sendiri menegur dan sebagainya. Tapi di sini ada anjuran tegur ya, karena Rasulullah mencontohkan. Dulu ketika saya masih anak-anak dalam asuhan Rasulullah, pernah pada satu makan tanganku menjelajah semua bagian nampan. Maka Rasul menegur, "Nak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang terdekat denganmu." Maka demikian seterusnya secara makanku setelah itu. Menegur itu adalah bagian dari kontrol masyarakat sebetulnya. Zaman dulu mungkin kita pernah mengalami masa ketika tetangga atau ya tetangga-tetangga kita tuh kadang tidak apa-apa menegur anak kita gitu ya, karena bagian kontrol saat kita kelupaan dan sebagainya. Tapi kalau di usia sekarang mungkin tidak biasa ya, saling menegur anak orang tuh takutnya jadi masalah buat kita ya. Nah tapi di sini intinya kontrol masyarakat, bagian dari sistem pembinaan komunitas gitu ya. Perintahkan anak-anak kalian agar meninggalkan sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka antara laki dan perempuan. Ini ada pentahapan dalam pendidikan, memang juga tidak mudah, tapi insya Allah Rasulullah sudah mengajarkan hal-hal yang baik dari agama Islam kita ya, dan itu menjadi panduan kita sehari-hari. Semua dipandu sampai ke acara ke WC, acara makan, acara semuanya menjadi panduan hidup kita. Demikian yang saya sampaikan pada kultum pagi ini, yang benar dari Allah, yang salah tentu dari saya. Dan Allah bermengetahui. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.